Ini bacain timeline. This call is now being recorded. Mulai dong. Astagfirullah. Baca anjir. Oh, udah semua nih. Udah. Oke. Astagfirullah. Sabar, Sen. Tadi belum ada Umi. Lu marah-marah mulu lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Salim Syahdan dari perwakilan kelompok berapa kita? Kelompok 6. Hah? Kita kelompok berapa? Kelompok 6. Kelompok 6. Saya Muhammad Salim Syahdan dari perwakilan kelompok 6 akan menjelaskan tentang konflik Kashmir. Slide 2, Sen. Awal mula konflik Kashmir. Kashmir merupakan wilayah yang terletak di perbatasan antara India, Pakistan, dan Cina. Menjadi wilayah yang dipersatukan oleh ketiga negara hingga hari ini, terutama India dan Pakistan. Kashmir merupakan wilayah yang berdiri sendiri pada 1947. Kala itu Kashmir memilih untuk tidak bergabung ke Pakistan atau India. Hingga Oktober 1947, pasukan bersenjata Pakistan menyerang Kashmir. Kemudian Maharaja Kashmir menandatangani sebuah surat untuk bergabung dengan India. Pakistan tidak menganggap surat tersebut dokumen resmi. Oleh karena itu, mulailah Pakistan dan India berperang memperebutkan Kashmir. Kemudian, kenapa Kashmir jadi rebutan berdarah India dan Pakistan? Kashmir disebut dengan istilah A Little England in the Heart of Asia. Kashmir memiliki tanah yang subur serta keindahan alam yang luar biasa. Tidak hanya pemandangan yang fantastis seperti pegunungan dan lembah-lembah yang mengitari seluruh wilayah. Budaya dan tradisi lokal masyarakat Kashmir juga menjadi daya tarik tersendiri. India menginginkan Kashmir jadi bagian negaranya dalam rangka mewujudkan impiannya untuk menguasai seluruh negara di Asia Selatan. Selain itu, letak geografis Kashmir yang memiliki akses fisik secara langsung dengan Afghanistan dan Xinjiang juga jadi jantung kehidupan bagi India. India tanpa Kashmir bisa membuat hilangnya pendapatan perdagangan di Asia Tengah. Selanjutnya, sama halnya dengan India, Pakistan juga menganggap Kashmir sebagai jalur keberlangsungan hidup. Setidaknya 3 dari 6 sungai yang melintas Pakistan berasal dari wilayah Kashmir, yakni Sungai Indus, Jhelum, dan Chenab. Tanpa sungai-sungai di Kashmir, Pakistan akan berubah menjadi gurun pasir. Selain itu, Kashmir juga dinilai memiliki kepentingan geostrategis, ekonomi, dan militer pertahanan untuk Pakistan. Pakistan tanpa Kashmir tidak akan ada pula rute jalur perdagangan sutra antara Pakistan dan Cina. Pakistan juga merasa lebih dekat secara sosial budaya karena dua negara tersebut mayoritas penduduknya adalah Muslim, berbeda dengan India yang sebagian besar penduduknya adalah pemeluk Hindu. Ini gue ya. Timeline senjata konflik Kashmir. Pada tahun 1949, India dan Pakistan sepakat menarik pasukan masing-masing dari Kashmir dan menetapkan batas senjata api yang disebut garis kekuasaan. Pada tanggal 5 Agustus 1945, India dan Pakistan kembali memperebutkan Kashmir dan Pakistan mendapat bagian ketiga wilayah. Hingga Januari 1966, kedua belah pihak menarik pasukan kembali. Pada tahun 1974, front oposisi meminta pemerintah India memberikan referendum otonomi konstitusi sebagai bentuk perjanjian antara Kashmir dengan India. Pada tahun 1989, mulailah para militer bangkit di wilayah Kashmir di bawah kepemimpinan India, menginginkan kemerdekaan kelompoknya. Pada tahun
Pada tanggal Mei 1999, India dan Pakistan berperang setelah pasukan bersenjata melintas batas kontrol wilayah administrasi India, yaitu kota Kargil. Batuk Dit. Tema sejarah konflik Kashmir. Pada tanggal November 2003, Perdana Menteri India Atal Bihari Vajpayee bertemu dengan Presiden Pakistan Pervez Musharraf di Islamabad untuk menjalin hubungan diplomatik. Pada September 2016, kelompok militan menyerang peziarah Hindu yang membunuh 7 orang dan 16 lainnya luka-luka. Pada Juli 2017, Kashmir diperebutkan antara India dan Pakistan setelah melalui total 4 perang antara Pakistan dan India dan perang antara Cina-India. Kerusuhan dan perseteruan yang disebabkan kelompok militan juga tidak pernah benar-benar berakhir di wilayah tersebut. Pakistan dan India terlibat dalam perang lisan setelah 18 tentara India terbunuh dalam serangan pasukan militan di wilayah Kashmir yang dikuasai India. India mencabut status istimewa Kashmir yang memberinya hak otonomi signifikan. Kemudian, apa yang terjadi saat ini di Kashmir? Sejak awal Agustus lalu, pemerintah India mulai mengerahkan puluhan ribu pasukan militer ke wilayah Kashmir pada Minggu dini hari. India juga memerintahkan untuk menutup sekolah dan universitas, mengusir ribuan turis yang datang, memutus layanan telepon dan internet, serta menahan sejumlah elit politik lokal. Baru pada Senin, pemerintah kemudian mengejutkan seluruh pihak dengan mencabut pasal 370 Konstitusi India yang isinya mengatur tentang dasar pembagian hubungan Kashmir dan India selama 70 tahun terakhir. Seperti otonomi daerah di Indonesia, pasal tersebut memperkenankan Kashmir untuk memiliki bendera dan membuat undang-undang negaranya sendiri. Namun, untuk urusan luar negeri, pertahanan dan komunikasi menjadi urusan pemerintah pusat yang dalam hal ini adalah New Delhi. Dampak konflik Kashmir. Karena konflik menyebabkan tingginya tingkat pengungsi yang ingin menyelamatkan diri dari pertempuran kedua. Banyak korban jiwa merupakan rakyat Kashmir. Konflik juga menyebabkan ekonomi di wilayah Kashmir kehilangan kestabilan dan menimbulkan ancaman geopolitik yang belum berakhir hingga saat ini. Ya, sekian dari kelompok kami. Kelompok 4. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.